siapa saja yang sudah hadir di sini, Masya Allah. Mbak, kok nggak ada suaranya? Oh, nggak ada suaranya ya? Aman Pak Dwi, aman. Oh, itu tadi ada yang nanya nggak ada suaranya gitu. Oke, siap. Dari kota Gudeg, kota Bakpia, sama kota apa lagi ya? Kota pelajar, kota istimewa Yogyakarta. Hari ini kita akan ngobrol positif untuk perempuan banyak bersikap dan bertindak positif. Ya, meskipun kepositifan sekarang ini tidak kita inginkan, yaitu positif COVID-19 ya. Jadi ada kalanya kita tidak mengharapkan sesuatu yang positif. Jadi artinya sesuatu itu tentu ada pada tempatnya. Negatif juga ada tempatnya, positif juga ada tempatnya. Mungkin ada yang mendengar suara-suara lain selain saya. Kita akan mulai jam berapa, Mas Maulana? Ini asli sungguh luar biasa sebetulnya. Acara ini ya. Kok saya jadi sebentar, saya geser infonya. Nurul Lutfiah, dari mana Nurul Lutfiah? Oke. Jadi kawan-kawan tetap jaga kesehatan semuanya ya. Jangan jangan remehkan virus COVID-19 ya. Ini virus memang benar nyata adanya. Ketika pada triwulan pertama, barangkali kita merasa COVID itu jauh, tapi buat saya pribadi, COVID-19 itu semakin mendekat. Ya, mendekat itu ternyata ada beberapa kawan saya yang kemudian terdampak oleh virus atau terpapar oleh virus, dan kemudian juga ada yang meninggal ya, ada beberapa kawan saya yang juga meninggal. Jadi artinya kita harus banyak berhati-hati, harus senantiasa jaga diri ya, jaga diri sesuatu hal yang penting buat kita semua ya, karena penyebarannya ini sungguh kita nggak tahu dari mana datangnya ya, ini virus ini. Mudah-mudahan kawan-kawan sehat semuanya. Ini saya sambil melihat-lihat melihat-lihat gambar yang dikirimkan ke saya. Oke. Baik, kawan-kawan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum acara ini kita mulai, kita akan memperkenalkan dulu apa dan bagaimana kemudian PPPA Darul Quran, ya, wabil khusus PPPA Darul Quran Yogyakarta bergerak banyak dalam kepositifan program tahfidzul Quran dan program-program lainnya. Kita akan putarkan company profile
dari PPPA Darul Quran. Silakan diputarkan. PPPA Darul Quran adalah lembaga pengelola sedekah yang berkomitmen pada pembibitan penghafal Al-Quran dengan visi membangun masyarakat madani berbasis tahfizul Quran untuk kemandirian ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan bertumpu pada sumber daya lokal yang berorientasi pada pemuliaan Al-Quran. Program-program yang dijalankan oleh PPPA Darul Quran adalah Rumah Tahfiz, rumah belajar menghafal Al-Quran yang bisa didirikan oleh masyarakat secara mandiri atau bekerja sama dengan PPPA Darul Quran. Pesantren takhusus atau pesantren beasiswa diperuntukkan bagi mereka dari kalangan tak berpunya yang lolos seleksi. Beasiswa Tahfiz Quran adalah bantuan biaya pendidikan kepada para pelajar, santri, atau mahasiswa yang memiliki komitmen untuk menjadi penghafal Al-Quran. Quran Call adalah program layanan belajar Al-Quran secara gratis melalui telepon. Mobile Quran adalah program edukasi dinamis berbasis teknologi dengan storytelling yang ditujukan untuk komunitas, sekolah, majelis ta'lim, dan masyarakat pada umumnya. Kampung Quran. Kampung Quran adalah program dakwah Al-Quran berbasis kawasan, terpencil, minoritas, bekas bencana, dan kawasan yang jauh dari akses peradaban. Layanan mustahik adalah pelayanan untuk orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah. Simpatik Guru adalah program bantuan honor untuk guru, da'i, dan para pendakwah Al-Quran yang telah mengabdi dalam dunia pendidikan dan dakwah selama minimal 3 tahun. Pelayanan ambulan dan jenazah, program layanan kepada masyarakat dalam menyiapkan fasilitas kendaraan. Ambulan pun diterjunkan ke daerah yang terkena bencana. Kasih atau Kampung Bersih, program layanan masyarakat meliputi fogging atau pemberantasan nyamuk, pembersihan musola, dan kebersihan selokan. Sigap atau Siaga Bencana adalah program sosial kemanusiaan untuk aksi pasca bencana di wilayah terdampak, baik bencana alam, sosial, dan kejadian luar biasa. Jalan dan Jembatan Kehidupan adalah program pembangunan infrastruktur jalan atau jembatan untuk masyarakat yang tak terjangkau dari akses pembangunan. Kajian Islam bulanan di Masjid Istiqlal Jakarta. Di bidang kesehatan, PPPA Darul Quran memiliki klinik daku sehat yang berada di Malang dan Magelang. Di bidang pertanian, PPPA Darul Quran memiliki daku agrotechno yang kemudian sudah otonom atau mandiri. Alhamdulillah, seiring dengan perjuangan dakwah Al-Quran yang dijalankan PPPA Darul Quran telah mengantongi izin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai lembaga kesejahteraan sosial. Dan tidak itu saja, PPPA Darul Quran kini resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional atau LASNAS. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Alhamdulillah, terima kasih perempuan-perempuan hebat dari Indonesia, dari mana saja yang sudah bersama saya sekarang ini di acara sharing informasi dan motivasi, ya, bagaimana kemudian menjadi seorang perempuan yang beauty inside dan great outside. Ya, nanti bersama kita ada orang-orang hebat ya yang memiliki latar belakang masing-masing. Artinya mereka memiliki kontribusi yang luar biasa untuk Indonesia dari posisinya masing-masing. Kita sebut yang pertama ada Bunda Mai, beliau adalah istri dari Ustadz Yusuf Mansur, bagaimana kemudian beliau menjadi perempuan yang hebat, mendampingi suaminya, kemudian juga mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa, seperti yang kita tahu. Sungguh memang sebuah sesuatu yang yang Allah ridhoi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang baik, anak-anak yang luar biasa yang dilahirkan, dibesarkan, dibina. Ya, salah satunya adalah Wirda yang sudah memiliki buku beberapa judul yang sudah ditulisnya dan juga dia merambah ke dunia usaha sebagai pebisnis. Selain itu juga ada Marcella Zalianti. Mungkin para penikmat film ataupun sinetron barangkali ya sudah tahu siapa beliau, dan saya sendiri sih pernah bertemu terakhir adalah ketika memberikan bantuan untuk korban bencana Lombok. Kebetulan rombongan kami dari PPA Darul Quran mengantarkan rombongan dari Parvi yang dipimpin oleh Marcella Zalianti. Ya, sungguh luar biasa, dan pada kesempatan itu juga beliau memberikan sumbangan berupa kalau tidak salah 2 unit rumah yang dipersembahkan untuk korban bencana alam di Lombok pada waktu itu ya, di tahun 2018. Tapi pembangunan itu, penyerahan itu dilakukan kalau nggak salah di tahun 2019-nya. Saya agak-agak lupa sedikit ini ya. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir bersama saya, entah dari mana saja, yang pasti kita adalah Indonesia gitu ya. Setuju ya, kita Indonesia. Kita nggak mau dipecah-pecah deh. Gitu ya, oke. Dan satu lagi, ini ada perempuan muda, cantik, dan pengalamannya ini enggak perempuan banget. Oh, ya. Pengalamannya itu enggak perempuan banget bagi pada perempuan kebanyakan. Karena apa? Karena dia seorang polwan, ya. Seorang polwan dan pernah bertugas di wilayah Afrika. Sungguh luar biasa, ya. Bagaimana seorang perempuan kemudian menenteng senjata, ya kan? Kalau barangkali pada perempuan kebanyakan apa sih yang denteng? Setiap hari adalah handphone, ya. Itu yang sering kali ditenteng oleh kita semuanya, ya. Itu senjatanya adalah handphone. Dan dia punya pengalaman yang luar biasa. Nanti kita akan kulik-kulik ya. Apa sih kemudian bagaimana menjadi Bribtu Ima, panggilannya Ima, nama lengkapnya adalah Bribtu Hikmah Nur Syafa. Ini bertugas kalau tidak salah ada di Polda Yogyakarta ya, Polda Yogyakarta ya. Nanti kita cari tahu beliau tugasnya di mana sekarang ini. Tapi kita juga akan ingin tahu bagaimana kemudian seorang perempuan seperti dia mampu beradaptasi, mampu menghadapi cuaca yang beda, masyarakat yang beda, orang yang beda, bahasanya pun juga beda.
tradisinya juga beda. Ini kan sungguh luar biasa. Kalau kita ketemu dengan orang yang sudah terbiasa dengan komunikasi kita, dengan gaya kita, dengan berita-berita yang kita sajikan, ini kan sungguh luar biasa. Kalau melihat IG-nya, akun IG-nya beliau, saya jadi ingat ketika saya berada di pedalaman NTT, di mana di pedalaman NTT saja yang Indonesia banget, karena memang sebagian daripada wilayah Indonesia di perbatasan Timor Leste itu, ya, mereka itu anak-anaknya, terutama anak-anaknya, satu tidak mampu berbahasa Indonesia. Satu tidak mampu berbahasa Indonesia. Yang kemudian tidak kenal dunia luar karena tidak memiliki akses keluar, ya. Jadi ada 2 kader tahfiz yang ditugaskan oleh PPPA Darul Quran untuk mengajar ngaji di sana, di daerah pedalaman itu, karena memang kita tahu mereka juga beda dengan kita. Mereka adalah kalangan minoritas, ada di dusun Oe-Oe, Amanuban, di perbatasan antara NTT dan Timor Leste. Ya, ini sungguh luar biasa, ya, orang-orang. Dan di sana ini 2 orang perempuan yang bertugas di sana, ya. 2 orang perempuan ini ketika saya datang ke lokasi itu dan saya mandi pada kebanyakan, ya, kalian mandi, ya, entah pagi, entah sore, ya kan. Apa kata salah satu kader tahfiz PPPA Darul Quran yang bertugas di sana? Pak Dwi mau mandi katanya. Sayang Pak, mending buat wudhu saja. Di sini susah air. Sungguh luar biasa. Ngambil air harus dengan menggunakan ember yang banyak atau pakai drum, kemudian dibawa pakai mobil bak, jaraknya 3 km. Itu pengalaman perempuan wakil PPPA Darul Quran di Indonesia. Bagaimana kemudian seorang perempuan, ya, Bribtu Hikmah Nur Syafa ini, ya, sebagai salah satu pasukan perdamaian PBB ada di Afrika. Pengalaman dari beliau kita nanti akan mengulik lah, ya, istilahnya. Kita akan mengulik dari beliau pernah di mana-mana. Jadi saya ingin menyapa kawan-kawan yang baru saja bergabung. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di acara luar biasa ini. Kita masih terus akan menghubungi para narasumber yang sudah oke. Kita akan coba langsung aja ya, kita akan langsung coba ke Bribtu Hikmah, ya, daripada kita ngomongin terus nggak ada orangnya kan nggak enak, ya, nggak kesannya kita itu gimana gitulah ngomong nggak ada orangnya. Kita langsung sapa saja Bribtu Hikmah. Selamat sore, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mohon maaf Bapak, tadi untuk linknya saya udah tes, tapi ternyata yang satunya nggak masuk. Dan ini saya konfirmasi lagi baru masuk. Mohon maaf banget. Nggak apa-apa. Namanya juga pindah tempat, pindah lokasi. Mungkin kena gusur dari Satpol PP barangkali, ya. Alhamdulillah, yang penting alhamdulillah bisa bergabung. Ya, alhamdulillah, ini luar biasa sekali. Buat teman-teman yang lain, silakan nanti di di mute aja, ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Bribtu. Wah, Mbak Bribtu kan nggak enak banget. Mbak Ima aja. Mbak Ima, ya. Iya. Mbak Ima. Oke. Mbak Ima sekarang ini tugas di mana?
Saya sekarang alhamdulillah sepulang dari Bangui, Afrika Tengah, saya sekarang bertugas di Polres Bantul, di Oh, Polda Polres. Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Iya, Jadi di Bantul ya tepatnya ya di iya, Polres Bantul. Oke. iya. Selanjutnya kita ingin tahu sebetulnya kalau kita melihat pendidikan untuk masuk Kepolisian Republik Indonesia itu kan seperti itulah ya, terutama fisiknya. Ada pembedaan nggak sih? Kalau untuk perbedaan, setiap, untuk khususnya untuk wanita sendiri memang ada perbedaan ya, Pak. Karena Mm-mm. kan memang untuk lulus menjadi seorang polisi wanita memang harus memenuhi syarat-syarat yang sudah, ada. Mm-mm. Dan alhamdulillah, pada tahun 2013 saya mencoba untuk mendaftar dan alhamdulillah sesuai syarat dan bisa masuk sebagai polisi wanita. Itu pada tahun 2013. Baru pada tahun 2018 saya mencoba untuk mendaftar menjadi, anggota, pasukan perdamaian di misi luar negeri, seperti itu. Gitu. Oke, kalau kita coba merewind sedikit sebelum 5 tahun yang lalu itu, pertanyaan yang mendasar adalah biasanya itu apakah Bribtu Ima ini orang tuanya anggota polisi? Alhamdulillah tidak. Di keluarga nggak ada yang polisi? Kebetulan bapak ibu saya bukan anggota polisi, tapi Nah, untuk kakak saya sendiri, mbak saya itu anggota polisi, alhamdulillah. oh, jadi artinya Iya, energi itu didapatkan dari kakak. kakak. Jadi kakak beradik alhamdulillah menjadi anggota Polri Masya Allah. Kalau kakak sendiri tugas di mana? di Polda DIY. Kalau saya di Polres, kalau mbak saya di Polda. Di Poldanya, iya siap. Mhm, Oke, siap. boleh tahu dong, kita berbagi cerita nih, bagaimana pengalaman Bribtu Hikmah saat bertugas sebagai pasukan perdamaian. Ada nggak, kan gini, pasukan perdamaian itu asumsi kita, apakah dia bertugas di daerah konflik, kemudian ikut berperang, atau bagaimana? Apa yang Iya. dilakukan itu pada itu? Nah, untuk misi sendiri dari Kepolisian Republik Indonesia ini memang sudah, tergabung untuk misi-misi perdamaian dari, sudah lama dan, untuk saya sendiri bergabung menjadi Form Police Unit atau FPU ini, suatu kesatuan di mana, satu kontingen di mana di situ Hmm, ada kurang lebih 100-an orang atau 140-an kalau di saya, hmm, dan di-include di situ ada poluannya. hmm, Kami ditugaskan dari kepolisian, dari Polri sendiri untuk melakukan misi perdamaian dengan, melakukan di sana bukan untuk berperang, bukan hmm. untuk, malah memihak satu Iya, dengan yang lainnya, iya tidak. betul. Di sana kami ditugaskan untuk menjaga daerah tersebut agar tetap kondusif, Hmm, seperti hmm, itu. hmm. Jadi kami di sana memang diberikan, apa namanya, senjata, perlengkapan dan lain Mhm, sebagainya memang itu sudah, syarat, syarat menjadi seorang, mmm, peacekeeper. Kami heeh, dibekali untuk bisa menggunakan iya, senjata, kami dibekali untuk, insting untuk heeh, berperang dan lain sebagainya itu berperang ya, iya, memang sudah menjadi, basic untuk basic kita ya, di suatu wilayah konflik, konflik, seperti heeh, itu. Ini untuk penjagaan diri sendiri dan lain sebagainya itu memang, memang mutlak harus bisa dan harus ada, seperti itu. Apalagi kami yang perempuan itu kan memang, mungkin dipandangnya, masa perempuan, nggak bisa, tapi karena kami dilatih, iya, kami harus siap untuk apapun resikonya, kan karena di sana unpredictable, yes, nggak tahu kita suatu heeh, saat ada mungkin dari senjata
atau bom atau dan lainnya kita nggak ada yang tahu. Tapi ya syukur alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah bisa kembali Kembali. di Berapa tanah lama air waktu itu? tercinta. Berapa lama di sana? Saya 1 tahun 3 bulan. Wih, 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Terus Iya. kendala apa yang biasanya awal adaptasi itu, bahasa atau mungkin hal-hal yang lain ketika berinteraksi dengan mereka? Kalau untuk bahasa sendiri, alhamdulillah kami dari sini sudah dibekali ya Pak. Jadi untuk bahasa kan memang kami basically memang kalau untuk Inggris kan kita juga Nah, semuanya semuanya harus ya, dasarnya memang harus bahasa Inggris. bahasa Tapi Inggris ya. karena kita misi baru, itu tuh kayak baru dibuka misinya, kita mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan bahasa Prancis. Karena di sana itu misinya Francophone. Beda dengan Sudan atau Sudan Selatan yang mereka lebih ke Timur Tengah untuk Tengah, iya. bahasanya Arab. Kalau Bahasa Arab, kami betul. di Afrika Tengah, kami bahasanya Francophone, bahasa Oh. Prancis. Dan Coba dong, yang coba kayak apa sedikit say hello sama teman-teman. Say hello boleh, saja. bonjour à tous, je m'appelle Ima, je suis Indonesia. Terus apa lagi ya? Oh Yang iya, intinya artinya kayak lebih gitu. ke Comment ça Prancis ya? va? Prancis, Lebih ke Prancis Francophone. ya, pakai bonjour segala ya. Oke, Bonjour. bonjour. Berarti itu Bribtu Ima ini sudah mengenali banget karakter senjatanya nih. Kalau untuk senjatanya kami kan semuanya sebenarnya dibekali senjata yang sama. Jadi dari kepolisian sendiri awalnya memang sudah diberikan senjata itu dan memang satu senjata untuk satu orang dan itu memang harus dibawa. Jadi ibaratnya kalau kita polisi itu kalau kita perempuan itu tuh kayak suami kita. Jadi dimanapun dan kapanpun itu memang harus Oke. benar-benar dijaga. Nggak boleh hilang, nggak boleh terluka atau gimana. Iya, Apa yang bahkan barang lebih, berharganya. ya lebih dari suami bahkan mungkin ya. Iya kami sampai apa mungkin kalau Iya. bahasanya kalau Suami pertamanya senjata itu itu, senjata. iya senjata Iya. itu suami pertama benar-benar kami Iya. bawa tidur, Iya, benar-benar ini persis. itu Iya, yang benar. Tapi ini Seperti itu. boleh dong buka rahasia sedikit. Bisa pegang senjata, bisa pegang ulekan nggak? Oh, alhamdulillah saya suka memasak. Alhamdulillah. Kirain ya kan, kirain seorang polwan apalagi sudah pernah bertugas dengan misi perdamaian di negara lain, kemudian pegang senjata bisa, masa ulekan aja nggak bisa, ngupas bawang nggak Alhamdulillah. bisa. Alhamdulillah. Saya memang hobi sedikit, bukan sedikit sih, ingin memasak juga. Alhamdulillah bisa untuk Siap. kalau sekarang sih hobi baru bertanam Pak. Ini kan lagi heboh nih orang Heboh bertanam nih. tanaman, iya benar heboh, benar betul. Saya juga Tapi jadi memang, ikut arusnya ini. sudah punya berapa koleksi? Baru sedikit Pak. Yang penting Iya. dirawat aja. Nah itulah, dengan makhluk hidup apapun juga, baik tanaman ataupun binatang, itu memang harus dirawat. Apalagi dirawatnya dengan sayang. Kemudian ada unsur-unsur religinya sedikit, mungkin dengan ya Allah suburkanlah tanahnya gitu. Saya sering sholawatin kalau saya Nah, sambil nyiram-nyiram itu. Dan alhamdulillah yes. tunasnya mulai tumbuh satu persatu. Saya aja kaget, oh cepet banget deh ini saya sambil sholawatin. Saya kalau pas lagi datang pulang dari kantor tuh saya sering kayak assalamualaikum, kayak gimana kabarnya dan itu kayak tanaman saya tuh kok mereka kayak merespon ya, kayak masya Allah ini benar-benar tanamannya kayak tahu gitu. Ya, seperti itu. Oke, kembali ke pertanyaan. Boleh, ini kita jadi ngobrol di tanaman. Iya, jadi ngobrol. Tapi ya nggak apa-apa, itulah perempuan lah ya. Dan saya pun harus bisa memahami. Meskipun dalam bertanam saya juga sangat suka. Apa tantangan? Iya, sangat suka. Betul, memang saya sangat suka dan sudah berkecimpung lama dan pernah juga punya usaha kecil-kecilan dulu di Malang, tanaman hias. Tadi saya yang ngomong. Oke, Bribtu Ima, tantangan
ketika di sana, ketika jadi pasukan perdamaian itu, tantangan utamanya apa yang dirasakan? Aduh, kok kayak gini ya, gitu. Untuk tantangan terbesarnya itu karena kami pertama kali ikut misi itu dari 140 orang itu hanya 14 orang polwan. Kami menjadi tim yang minoritas di situ dan mau tidak mau kami harus beradaptasi dengan polisi laki-laki atau di daerah misi. Di mana di daerah misi itu di daerah yang baru, kita belum ada tempat tinggal yang menetap, kita masih lahan kosong yang luas, dan itu kita harus membangun tenda, kita harus membuka lahan baru, kita harus gotong royong sama-sama membangun camp Garuda camp itu, kita harus ibaratnya kita bekerja hampir sama dengan polisi laki-laki di sana. Jadi kalau kita mau angkat-angkat, kita juga angkat-angkat. Kita mau tiap hari, ibaratnya kurve kalau kita bilang. Tiap hari kita ada gotong royong ngebangun itu. Kita angkat air semuanya. Jadi kita benar-benar di situ kita dituntut mandiri. Belum lagi di sini tanahnya itu tanah merah. Jadi kita benar-benar di sana tanahnya merah dan kalau hujan itu becek luar biasa. Dan kita pakai sepatu boot sampai kehujanan sampai ini, dan kita kan fasilitas masih minim. Kita masih mencuci sendiri, kita masih di dalam tenda hujan panas selama 3 bulan. Itu kita masih bertahan di tenda dengan segala macam ya. Kalau wanita itu kan agak ribet ya pasti, tapi alhamdulillah dengan ilmu yang sudah diberikan, ilmu yang sudah dibekalkan, kita bisa survive di sana dan ya alhamdulillah bisa sampai sekarang. Halo? Halo? Sorry. Halo? Halo? Iya, yang hilang sinyal Pak Dwi-nya. Mohon maaf ya semuanya. Nanti coba kita cari yang lain. Coba. Yang semuanya. Oh, hilang sinyal ya. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Pak Dwi baru masuk lagi, Mbak Ima. Pak Dwi baru login lagi, Mbak Ima. Ya, silakan, saya tunggu. Maaf ini ya, barusan ada bom. Apa Pak? Mohon maaf, tadi saya agak terputus sesaat. Oke. Kembali ke masalah tema. Saya ingin tahu juga kenapa dari kepolisian ini kok bukan dari Brimob gitu, atau memang dari Brimob juga, Bribtu Ima? Iya. Kami secara keseluruhan memang
Mayoritas itu memang dari BRIMOB ya, karena Dari untuk BRIMOB, untuk ilmu seperti itu, ilmu taktis dan lain sebagainya memang taktis yang ya, paling mumpuni memang dari dari BRIMOB. BRIMOB ya. Tapi untuk, lebih balance, lebih seimbang lagi ketika yang dari polisi umum seperti saya ini juga ikut mengimbangi untuk masalah Hmm, mungkin administrasi, mungkin untuk, administrasi, dan lain sebagainya itu kan masih banyak, eee, sesuatu yang memang sosialnya harus lebih tinggi ya. diisi. Benar, Hubungan dan memang kemasyarakatannya barangkali lebih ini siap ya, lebih itu, kalau siap istilahnya kayak Bimas gitu ya. siap, iya, Jadi untuk kalau lebih BRIMOB itu strategi, taktis, kalau ini Bribtu Ima bertugas bagaimana melakukan tindakan-tindakan persuasif gitu ya, pendekatan gitu siap ya. siap siap. Oke. Aduh, aku bukan komandan loh. Kok siap-siap itu? Bingung aku. Oke. Kemudian masalah hal yang ke perasaan itu kan perempuan banget ya. Perasaan ya, wilayah perasaan itu adalah wilayah para perempuan. Bagaimana kemudian Bribtu Ima memanage rasa itu? Satu, kangen, ya kan? Dua, kemudian menghadapi situasi yang berhubungan dengan rasa. Itu gimana? Pasti Pak, itu kayak, sebenarnya masalah yang kompleks, malah itu jadi, Hmm, kayak masalah yang paling utama ya, karena kan, sebagai hmm, wanita itu kayak untuk lebih, self control-nya itu kadang masih naik turun, apalagi, hmm, ya pada saat-saatnya wanita itu ada. Dan di situ juga kita dituntut untuk selalu bekerja secara profesional, apalagi kita kan kita memang di bawahnya, polisi Indonesia, cuman kita ranahnya ranah internasional. Jadi kalau kita hmm, dituntut untuk profesional, sebagaimana kita memang, apapun kondisinya, apapun, permasalahannya ya kita harus bisa menghadapi, kita harus bisa mmm, secara langsung atau bagaimana cara mengatasinya kita harus bisa sendiri sih. Itu kayak memang harus, dari diri kita sendiri sih, gimana kayak kita, hmm, mengatur pola stres, mengatur pola, hmm. pemikiran dan lain sebagainya itu kayak Pemikiran. dari kita sendiri, dari, Hmm. kita sendiri. Tapi memang kita Gembleng, iya. sudah digembleng Eh, sedemikian iya, rupa, gembleng. dipres sedemikian Iya. rupa, jadi kita di dalam situasi apapun kita tetap tetap harus profesional, Hmm. seperti itu. Walaupun mau laki-laki, mau perempuan, Ya, mau apapun situasinya, kita memang harus selesaikan dulu tugasnya, iya, baru selesaikan yang lain, seperti yang itu. lainnya. Kirain mungkin dibekali juga dengan obat pereda rindu. Kalau obat pereda rindu bisa Pak, kita bisa Vicol, bisa Oh, oh alhamdulillah ada tapi sinyalnya. Wah, enak, enak. sinyalnya bagus, alhamdulillah saya masih bisa Oh. upload Instagram. Oh, Jadi oh, pantes. Pantes sama anak-anak kecil. Itu fotomu yang di Instagram yang sama anak kecil itu mengingatkan saya foto-foto sama anak-anak NTT ketika saya berada iya, di sana. Saya membayangkan bagaimana Bribtu Ima kemudian beradaptasi dengan mereka yang dari Afrika Tengah, luar negeri pula dan jauh sekali. Saya yang masih di Indonesia aja merasa kesulitan. Satu, bahasa selain bahasa mereka, mereka nggak tahu. benar. Benar. Bahkan Mhm. saya coba tanyaan sama anak yang usianya kira-kira 12 tahun, 13 tahun ke bawah gitu ya. Penyanyi Iya, paling dikenal pun nggak ada mereka yang tahu. tahu. Bahkan mohon Itu sama maaf, sih Pak. Mhm, presiden aja mereka nggak tahu. benar sih Pak, Betul. sama sama. Karena apa? Karena Jadi memang keterbatasan mhm, informasi. betul, Itu. itu masih saya tuh kayak merasa itu tuh masih di batas di Indonesia sendiri ya, masih Hmm. bisa terjangkau, masih bisa ini. Ini di Afrika dan memang mereka sangat 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 tertinggal dibandingkan kita. Jadi Hmm. kalau saya mikir kalau saya pas pulang, saya waktu di Indonesia tuh kayak,
ngerasa, "Ya Allah, kenapa sih saya nggak bersyukur? Saya di Indonesia nih semuanya serba ada. Sedangkan di Afrika ini saya, ya Allah, kenapa kayak di dunia ini memang nggak adil ya, memang, mmm, kenapa mereka harus hidup dengan sesekurang itu gitu. Sedangkan kita sendiri yang sudah semuanya ada, kita kayak, ya ampun masih kurang masih kurang masih kurang. Sedangkan mereka tuh kayak ibaratnya kita kasih satu biskuit aja kayak senangnya luar biasa, karena mereka nggak pernah makan biskuit, karena mereka nggak pernah Ah, makan makanan enak. iya, Untuk iya, minum, iya. kita minum, Nah, minum yang kita sering buang-buang di sini, menurut nah, mereka minuman yang, bersih itu yang dari keran yang ini, itu tuh sudah menjadi minuman yang sangat enak untuk mereka. Itu jadi kayak, ah, ya Allah, kok ya iya, kok ya kayak gitu, makanan yang iya. kita sering buang-buang mungkin, itu ternyata sama mereka dipungut dan mereka makan lagi, bareng sama keluarganya, sama Allah, itu. Saya sampai, ya Allah. Allah, kayak kok saya memang harusnya lebih bersyukur, kalau saya hidup di sini Wah, mungkin saya iya. nggak mampu, nggak bisa. Persis, Mhm, persis, persis seperti itu. Nah, inilah yang kemudian mungkin bisa dikomunikasikan ke anak-anak barangkali ya sebagai apa namanya pembekalan mereka untuk bisa lagi menghargai apa yang kita konsumsi, apa yang kita terima seperti itu. Nah, ya. sebelum kita menjelang mengakhiri, eh, apa sih kegiatan sekarang ini ya untuk Bribtu Imah di masa pandemi ini? Kalau untuk, Selain saya nanem-nanem ya? sendiri, saya alhamdulillah saya masih dengan rutinitas saya, masih dengan Mhm, keseharian saya mhm, masih, bekerja sesuai jadwal, hampir tiap mhm, hari, bahkan kalau dibilang ketika warga masyarakat ini, berlibur, kami yang sebagai petugas memang harus berjaga, tetap berjaga itu memang saya lakukan karena ya memang sudah iya, tanggung jawab, sudah menjadi betul. tanggung jawab kami sebagai, petugas Pelayan keamanan yang masyarakat, memang iya. pelayan masyarakat. Itu Kak, Mhm, mhm, saya bahkan untuk libur aja saya memang sudah ini aja tadi saya kerja dulu baru bisa, ikut, di Zoom ini. Dan untuk keseharian saya masih, sering sih untuk baru membuka bisnis baru, alhamdulillah baik, mohon doanya semuanya, untuk membuka bisnis baru, clothing line di mana saya menjual baju, tapi ini masih produksi dalam produksi produksi sendiri, sendiri. desain Produksi sendiri? sendiri. Desain sendiri, alhamdulillah Ais, kami, alhamdulillah. saya dengan teman saya, kebetulan Mhm. yang desainer sama-sama dulu dari Perancis juga, jadi Oh, tahu waduh. tentang mode, dan Iya, iya, alhamdulillah iya, saya iya. pengennya di-mix dengan saya yang berhijab, akhirnya kami Yap, persis. kolaborasi dengan bisnis yang, ya udah kenapa kita enggak, toh di sini juga, muslimah juga makin banyak dan kenapa kita enggak, padu padankan dengan, style hijab zaman sekarang yang Mhm, memang mhm, mhm. nyaman, tetap stylish tapi tetap sesuai dengan ajaran agama, Nah, seperti itu. tidak mengganggu aktivitas, Ya, tetap heeh. menjaga itu apa namanya secara syar'inya dapat, Ya, secara syar'inya tidak dapat. kemudian juga tidak apa nama tidak tidak ada halangan sedikit pun dalam melaksanakan aktivitas. Apalagi Ya. perempuan-perempuan sekarang tahu dong kayak apa lincah-lincahnya, ya kan? Mmm. Apalagi kalau sudah di TikTok, aduh sudah di Udah TikTok, masya Allah, endorse makin banyak. Begitu mah endorse. Alhamdulillah. Untuk untuk endorse sendiri saya alhamdulillah masih karena di tahap, jadi, saya memang nggak begitu concern untuk Iya, endorse, heeh, untuk mencari pendapatan dan lain sebagainya, enggak, itu kayak sesuai aja. Kalau memang rezeki mhm, Allah yang kasih saya terima, ada kalau ya, memang belum, mhm, ya belum. Karena kan saya juga mhm, membawa nama baik institusi saya dan lain sebagainya, jadi saya nggak mhm, belum belum untuk bisa mengendorse banyak dan lain sebagainya. Itu kan
perlu waktu, perlu Ya, profesional kerja dan lain sebagainya. Saya masih fokus untuk bekerja ini, tapi insya Allah ke depannya kalau memang sudah termanage dengan baik, insya Allah bisa bekerja sama dengan yang lain. Harapannya, cuman ya amin. 1001 cara untuk menggapai rezeki lah insya Allah. Persis. Karena Tuhan banyak menghamparkan rizki dari mana-mana. Tergantung kita mau mengambil dari sisi yang mana. Seperti itu. Nah, oke, kira-kira nih, apa yang bisa dipesankan oleh Bribtu Ima kepada para perempuan-perempuan yang sedang bersama kita, perempuan-perempuan yang luar biasa, tapi barangkali juga kadang rapuh jiwanya atau hatinya dengan Ya, situasi yang kurang enak sedikit, kemudian patahlah semangatnya. Silakan Bribtu Ima. ya, kebetulan saya kayak memang sering membaca direct message dari teman-teman semua, terutama dari para muslimah adik-adik saya yang memang kebanyakan kayak kayak hopeless, kayak insecure sama dirinya, kayak yang Kak bisa nggak ya saya jadi kayak kakak, Kak bisa nggak ya saya menggapai apa yang saya inginkan dan lain sebagainya. Itu saya kayak, lah untuk apa terus mengeluh tapi nggak mencoba. Dan apa yang kurang dari diri kita, ya kita harus tahu, kita harus perbaiki apa yang kurang dan apa yang memang mau ingin dicapai. Seperti itu. Jadi kalau buat adik-adik saya, buat teman-teman semua, para muslimah, yang jelas hijab bukan menjadi batasan untuk meraih kesuksesan. Semua orang berhak untuk semua orang bisa menggapai sukses dengan caranya masing-masing. Dan nggak semua orang kalau memang belum rezekinya untuk menjadi mungkin seperti saya, insya Allah Allah tuh memberikan rezeki lain yang sesuai dengan yang sudah akan diberikan oleh Allah seperti itu. Jadi gimana caranya kita menjemput rezeki, gimana caranya kita menjemput apa yang memang Allah sudah gariskan seperti itu. Dan kalau saya sih yang penting kita tuh be grateful, kayak lebih bersyukur dengan apa yang Allah berikan, apa yang Allah sudah kasih selama ini. Saya selalu setiap saya bangun tidur, saya selalu mengucapkan, "Ya Allah, syukur alhamdulillah saya masih bisa bangun, kaki saya masih bisa berdiri, Yes, anggota tubuh saya masih lengkap, dan lain sebagainya. Saya persis. masih bisa Ya. membuka mata, saya masih bisa melihat Nah, dunia, saya syukur alhamdulillah." Seperti persis. itu. Jadi linier sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bribtu Ima, ya. Ini saya juga mau mengingatkan, kebetulan temanya juga Beauty Inside, Great Outside, ya, mengenai rasa syukur. Nggak usah berlebih, kemudian ya Allah, kok doa saya, harapan saya nggak terkabul-kabul sih, gitu kan. Padahal yang diharapkan cuma 2 atau 3. Tapi bayangkan Allah sudah memberikan begitu banyak buat kita. Contohnya seperti yang diceritakan oleh Bribtu Ima tadi. Bisa bangun tidur, bisa melek saja kemudian napas, alhamdulillah. Ya kan? Coba deh, ya coba nih kawan-kawan semuanya yang ada di rumah, ya, jari kanan saja, nggak usah jari kiri. Coba, bisa begini saja sudah alhamdulillah. Begini saja sudah bisa alhamdulillah. Bisa begini, alhamdulillah. Kemudian yang lain juga bisa begini, alhamdulillah. Banyak orang yang kemudian jari jemarinya itu, persendiannya itu tidak bisa bergerak. Bangun tidur kok kaku semua. Nah, inilah kemudian menjadi rasa syukur kita bahwa kita bisa. Kemudian ya seperti tadi Bribtu Ima tadi bilang bahwa kita bisa berikhtiar dari sisi di mana kita berada dan sebagai apa. Oke, Bribtu Ima. Satu lagi pertanyaan dari dari saya, yang penting untuk tidak baperan.
Kayaknya wanita Ayo. itu memang baperan sih sebenarnya. Cuman Ayo, ini penting kan? saya Nggak boleh ya baperan. Heeh. benar. Saya memang saya nggak memungkiri memang setiap wanita itu memang memiliki rasa baper yang luar biasa Heeh. terkadang. Cuman Heeh. kalau saya mengatasi rasa baper itu kayak kita harus mengolah dulu. Jadi kayak nggak ujuk-ujuk baper, sakit hati dan lain sebagainya, jangan. Mhm. Jadi kayak kita harus masukkan dulu di hati, kita pikir, kita Mhm. olah lagi. Mhm. Kita kan punya punya brain ya, punya Heeh. otak, punya untuk sesuatu yang memang kita masih bisa untuk ketika ada input masuk, Mhm. nah apa yang output-nya ini apa yang kita lakukan kan. Mhm. Nah, ketika semuanya masuk, diolah Diolah dulu, dulu. dirasakan dulu, bener nggak kalau habis ini saya langsung saya tiba-tiba langsung marah atau dengan tiba-tiba saya langsung meninggalkan. Ada orang nggak yang kira-kira saya sakiti atau ada orang nggak yang Mhm. kira-kira saya di situ kira-kira Ya. saya makin situasinya malah semakin kacau dan lain sebagainya. Jadi kita kayak, oke baper, tapi kayak dipendem dulu. Oke baper, kayak dipendem dulu, baru kalau memang kita sudah tidak tahan dengan situasinya atau memang dan lain sebagainya, ya kita cukup kita tinggalkan dengan secara baik-baik, mungkin ya mohon maaf, harus pergi dulu sebentar, kayak calm down dulu, calm down di situasi atau di lingkungan yang berbeda. Jadi menurut saya, nggak ada gunanya kita marah atau nggak ada Mhm. gunanya kita kayak wasting time untuk melakukan sesuatu yang menurut saya, ya nggak penting gitu loh. Jadi kalau memang udah baper, ya sudah, diterima aja dulu, diolah dulu, pantas nggak kita marah sama dia. Ya memang kalau sudah keterlaluan kita tegur, ya kita tegur dengan yang, secara baik-baik seperti itu. Tapi Mhm. nggak langsung ujuk-ujuk, bahasa Iya. Jawanya ya, ujuk-ujuk langsung Ujuk-ujuk ya. marah-marah, Iya. langsung marah-marah dan lain sebagainya sih saya nggak ini ya. Terus kayak lebih nerimo aja dulu, oh ya Iya. kita anggap aja itu kayak ketika itu positif masuk, kita ambil positifnya, ketika yang negatif gitu toxic, udah buang aja, udah nggak perlu Oke. dipikirkan lagi, Iya, seperti itu. siap. Oke, itu salah satu apa namanya, how to be beauty itu tidak boleh baperan. Iya. Ya, Nah, sekarang boleh baperan cuman, diolah, jangan langsung bertindak output yang merugikan orang iya. lain. Oke. Artinya ada pengolahan di dalam diri kita ketika Iya, sesuatu terjadi. Oke, banyak orang terkendala ketika akan memulai sesuatu yang baru. Ya, kita tahu bagaimana kemudian Bribtu Ima ini menghadapi sesuatu yang baru menjadi pasukan perdamaian di luar negeri di Afrika sana. Nah, apa sarannya untuk kawan-kawan perempuan Indonesia yang luar biasa yang saat ini bersama kita ini, ya, untuk menghadapi situasi yang baru, yang mungkin kemudian tidak langsung mau menerima, tapi dia berpikir nggak bagusnya dulu. Kalau mau usaha takut nggak lakunya dulu. Kalau mau menghadapi sesuatu yang baru takut gagal dulu. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya? itu, sebenarnya kalau untuk menghadapi semua orang pasti merasa ketakutan dengan apa yang kita pikirkan sebelum sebelum melakukan sesuatu atau sebelum, tindakan sesuatu. Ada kayak pasti ada lah kalau kita, di tempat yang baru pasti kita mengalami culture shock. Kita Mhm. mengalami hal-hal yang, "Kok kayak gini sih? Kok kayak gitu sih?" Itu pasti dan, eee, simpelnya, bisa nggak ya kita makan di tempat yang baru itu kalau kita di negara lain? Bisa nggak ya kita Mhm. ngomong di sana dan lain sebagainya. Iya. Saya Iya, sih iya. kalau memang mau memulai hal-hal yang baru, memulai keinginan yang baru, mulai aja dulu. Jalani aja dulu, semua rintangan, semua kesusahan itu pasti pasti ada, dan kita memang, being human, kita tetap, merasakan namanya ya kita tetap takut akan sesuatu hal itu memang sudah kodratnya manusia itu takut. Cuman, di sisi lain saya masih kalau dalam diri saya ya,
saya masih punya Allah kok, saya masih ada Allah, Allah sebagai penolong kok, saya masih apapun kesusahan yang saya hadapi masih ada Allah kok yang menolong saya sih yakinnya seperti itu. Jadi saya nggak pernah takut, iya, cuman saya masih believe, maksudnya yakin apapun kesusahan Allah itu penolong, Allah itu nggak pernah meninggalkan kita, Allah selalu ada untuk sebagai apapun kondisinya, apapun situasinya, kita ditinggalkan dengan semua manusia pun kayak Allah tuh masih ada gitu, nggak akan meninggalkan. Bersandar pada Allah. Siap. Artinya menyadarkan diri bahwa Allah lah yang mengatur semua ini, ya. Kita harus menjemput takdir kita, ya, dengan ikhtiar yang baik agar takdir itu menjadi baik. Karena kita berikhtiar, Allah yang mentakdirkan. Begitu ya, Bribtu Hikmah Nur Syafa. Artinya apa ini ya, Hikmah Nur Syafa? Dari nama ini diambil dari dulu ibu dan bapak saya, karena kan nama saya sama nama mbak saya berbeda, jadi nama saya Hikmah Nur, sebenarnya Hikmah Nur Syafaatun, itu jadi dari syafaat, selalu syafaat, selalu sehat ya, syafaat selalu. Terus karena pengennya jadi artinya hikmah, cahaya, pertolongan. Jadi bisa menolong. Seperti itu sih. Harapannya dari orang tua, dari sebuah nama itu kan jadi bekal. Benar. Amin. Tapi ada juga kan perempuan yang kemudian namanya Ditaleni Rafia. Pernah tahu? Ya, apa? Seorang perempuan namanya Ditaleni Rafia. Ditaleni Rafia, nggak tahu. Iya, jadi namanya terdiri dari tiga suku kata, Dita, Leni, Rafia. Oh, cek di Google. Cek di Google. Ada memang ada. Udah beranjak remaja kalau nggak salah anaknya. Perempuan. Nggak tahu dari Jawa Timur atau Jawa Tengah, saya lupa. Oke, Bribtu Ima, terima kasih waktunya. Ini tadi apa yang disampaikan luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kawan-kawan sebaya ataupun yang di bawahnya, ya, karena tidak boleh berputus asa, ya kan? Siap. Oke, Bribtu Imna, besok tugas pagi atau tugas? Saya tugas pagi setiap hari karena saya di lalu lintas. Setiap hari pagi. Oh, loh, di lalu lintas sekarang? Sekarang di lalu lintas. Polisi lalu lintas. Jadi saya di kemarin polisi. Saya belum lama ketemu sama Pak Istiono. Pak Istiono, ayo siapa yo? Pak Istiono itu apa namanya? Kakorps Lantas Republik Indonesia. Oh, Pak Kakor Lantas. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, saya memang baru memang kayak penyesuaian lagi untuk. Enggak, saya akhirnya kan berpikir ya, belum lama saya ketemu beliau dengan jajaran di Korlantas RI, ya. Kemudian kok hari ini ketemu anggota baru di Korlantas juga gitu. Anggotanya Bapak. Gitu. Anggota Istiana. Nanti saya salamkan ke beliau insya Allah. Siap. Mungkin nanti ada Bapak anggota Bapak ini di Polres Bantul. Iya, di Endol nanti. Beliau kalau nggak Solo Jogja. Kalau nggak Solo Jogja. Kalau nggak salah. Waktu itu ketemu sama saya yang ngomongnya Jawani gitu kok. Oh iya. Iya, cuma saya lupa beliau dari mana. Memang kemarin itu kan saya memang lagi untuk bergabung ini kan baru sebulan ya Pak. Jadi saya kayak harus adaptasi lagi untuk ini adaptasi lagi. Ya mungkin untuk situasi yang lama, cuman kan sebelumnya saya kan 3 tahun ikut misi kan, maksudnya persiapan misi dan lain-lain itu lama. Jadi untuk pejabat lantas sendiri atau yang lain sebagainya saya memang sedikit demi sedikit baru itu sih Bapak.
Jadi artinya Bribtu Ima ini sering beradaptasi gitu ya. Isinya nggak lama di sini, nggak lama di sana, kayak gitu ya. Dapat Ya, tugasnya. alhamdulillah sih Pak, saya selalu bersyukur ketika saya bisa ditugaskan di tempat yang baru. Nggak tahu kenapa, karena saya kayak, oh Kenapa? iya, Nah, tahu nggak? Kenapa tahu? Karena namanya tertulis Ima. Tahu arti iya Pak, kepanjangan Ima? apa? Insya Allah mudah adaptasi. Amin. Oke, Saya Bribtu memang Ima, terima kasih. Sukses siap. Terima buat bisnis kasih. barunya. Ya, Terima kasih. terus kabar-kabari aja kawan-kawan. Mudah-mudahan gerak langkah perempuan Indonesia makin kuat dan makin hebat Amin. untuk Republik Amin. Indonesia yang kuat juga. Ya, Amin. terima Saya terima kasih. kasih banyak sudah diundang di sini di Darul Quran ini. Semoga silaturahminya semakin baik, silaturahminya semakin Amin. makin banyak saudara, makin banyak ini. Saya mohon maaf sekali tadi saya agak telat untuk masuk karena ada sedikit miss di situ. Dan Siap. untuk kedepannya semoga insya Allah saya bisa diundang lagi. Siap, Saya siap. senang sekali bisa Oke. sharing sama yang Iya. lainnya. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bribtu Ima. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu wanita luar biasa, perempuan hebat dari Bantul Yogyakarta yang sudah bersama kita. Ya, boleh jadi ya beliau ini 1 dari 1.000 atau 1 dari 1 juta orang yang mampu melakukan seperti Bribtu Ima ini. Sungguh luar biasa sekali. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Dan ini ada satu satu ajakan dari kawan-kawan di PPPA Yogyakarta. Ya, ada tas keren nih. Ini ada tas keren. Ada tas keren tulisannya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Buat kawan-kawan yang bisa menghubungi admin nanti akan mendapatkan itu. Dan jangan lupa seperti yang kawan-kawan tahu semuanya bahwa PPPA Darul Quran itu adalah bagaimana kemudian keberadaannya menjadi manfaat untuk menghadirkan para penghafal Al-Quran sebanyak-banyaknya di Indonesia melalui rumah tahfiz ataupun pesantren yang tidak bayar alias gratis, yaitu pesantren tahfiz Darul Quran Takhasus. Nah, ini kawan-kawan juga bisa bersedekah menjadi wali asuh. Menjadi wali asuh santri. Seumpamanya kawan-kawan mau menjadi wali asuh santri gitu ya, untuk santri-santri di rumah tahfiz ataupun di pesantren Takhasus yang pesantrennya nggak bayar itu cukup dengan bersedekah melalui PPPA Darul Quran Yogyakarta. Ya, itu insya Allah akan menjadi energi kebaikan untuk kawan-kawan semuanya. Bila kawan-kawan kemudian menyisihkan sebagian pendapatannya untuk untuk menjadi wali asuh santri. 1 Jogja cuma dibutuhkan 100. Ya, jadi artinya barangkali salah satunya kawan-kawan semuanya. Berapa sih? Ini cuma menyisihkan Rp250.000 per bulan. Ya, itu yang yang dilakukan oleh kawan-kawan di Jogja. Nah, di spesial Hari Ibu kemarin juga kawan-kawan ya, ini ada satu cerita dari dalam rangka Hari Ibu ini. Ini banyak ibu-ibu luar biasa, perempuan-perempuan hebat ya. Perempuan-perempuan hebat yang harus dibantu oleh perempuan-perempuan lainnya. Ini spesial Hari Ibu kemarin ini bantu para ibu pejuang menghadapi masa resesi. Ini jujur sekali. Ya saya bolehlah saya bercerita kepada kawan sesuatu yang baru saja belum lama saya saya hadapi. Datang ibu-ibu ke rumah saya ya. Dia membawa blender, kemudian penggorengan, dan satu lagi adalah magic jar.
dia menawarkan katanya untuk bayar kontrakan. Alhamdulillah atas izin Allah saya bantu tidak semuanya. Saya bantu tidak semuanya dan inilah kondisi kita. Nah, ayo kita bantu para ibu pejuang menghadapi masa resesi ini ya kawan-kawan. Itu di situ ada apa namanya? Ada nomor rekeningnya di BCA di 456 487 3456 atau di Mandiri 137 03 kali 650 0561. Ya, itu langsung ke kawan-kawan di PPPA Yogyakarta. Ya, ini sungguh luar biasa apa namanya? Program yang dari perempuan untuk perempuan spesial Hari Ibu tahun 2020. Nah, kemudian ada satu lagi cerita ini tentang terus menghidupkan musola demi anak-anak kampung bisa membaca dan menghafal Al-Quran. Ini ada Bu Jumilah namanya, bayangin. Kita nggak sempat karena ketika memiliki ketidakmampuan, tapi ada Ibu Jumilah yang sempat dan bisa untuk apa namanya kemudian mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa belajar menghafal Al-Quran. Silakan kawan-kawan untuk bisa bersedekah ya ke melalui PPPA Darul Quran dan kalau kawan-kawan apa namanya seperti yang tadi saya bilang ada tas cantik ini ada gimmick kalau misalnya peserta ada yang mau dan bisa menghubungi admin ya akan mendapatkan tas cantik ya. Tas cantik tulisannya warna ini dia. Warna hitam. Keren kan? Itu tulisannya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Ini boleh jadi ini ada linear nih dengan apa namanya Bribtu Ima tadi bahwa jangan takut karena ada Allah. Bersandarlah pada Allah. Jadi Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Ya, jangan lupa nanti silakan menghubungi adminnya. Dan ini ada informasi dari istri Ustadz Yusuf Mansur, ya, buat kawan-kawan semuanya. Buat kawan-kawan semuanya, sehubungan dengan beliau tidak apa namanya tidak berada atau berada di tempat yang susah sinyal, ya, susah sinyal. Jadi beliau tidak bisa untuk mengikuti acara kita sore hari ini. Tapi kawan-kawan diminta untuk mengikuti apa yang akan disampaikan melalui Zoom ini karena tadi Wirda putrinya yang pertama itu Wirda mengirimkan pesan ke saya bilang Pak Dwi posisi Mama ada di tempat yang sinyalnya ampun-ampunan katanya ampun-ampunan jadi makanya ini Wirda jalan dulu agak menjauh baru bisa WA Pak Dwi. Nah, tadi infonya kawan-kawan yang menjadi peserta sekarang ini nanti silahkan ya cek di IG-nya Ibu Hajah atau Ustazah Maimunah, yaitu di Maimunah_Mansur. Ya, apa yang akan disampaikan oleh beliau akan ditayangkan, akan di @maimunah_mansur. Itu ya nanti kawan-kawan silakan ya, jangan lupa silakan nanti diakses. Kawan-kawan akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ya, yang akan disampaikan oleh Ustazah Maimunah dan oke.
Saya ingin coba, Mbak Marcella udah masuk belum ya? Saya mau cek dulu Mbak Marcella udah masuk. Kalau belum masuk mungkin saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau nanya ke ini. Oke. Bribtu Imam masih bersama kita. Kan jadi diatur ketemu lagi. Mungkin kalau Bribtu Imam masih bersama kita. Hai, sorry. Ya Allah. Ya Allah, buka deh akhirnya selimutnya, padahal sudah mulai memapankan diri ya. Oke, kawan-kawan silakan kalau mau kalau mau bertanya langsung ke Bribtu Imam, kami persilakan. Silakan kawan-kawan kalau mau ada yang bertanya ya, langsung dibuka mic-nya atau di unmute. Ya, silakan bisa langsung. Ayo silakan ngacung dulu siapa yang mau ini. Fauzia mau tanya? Boleh? Enggak? Oke. Jangan malu-malu. Ya, enggak usah malu-malu. Ayo silakan siapa yang mau bertanya, nanti langsung akan dijawab oleh Bribtu Imam. Kebetulan beliau masih Assalamualaikum bersama warahmatullahi kita. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini Revi Waalaikumsalam. Harisma. Silakan. Iya, mau tanya Silakan. dengan Bribtu Imam soal kesabaran. Bagaimana menghadapi sabar ketika dalam menghadapi segala musibah seperti mau hafalan di samping dengan tugas-tugas seperti kuliah, tugas rumah, dan tugas bisnis, dan tugas lain-lainnya. Bagaimana cara memanage itu semua Oke, agar baik. bisa berjalan dengan setara, hafalan juga, bisnis juga, kuliah juga. Oke, Revi, terima kasih Revi dari Blitar ya, kalau nggak salah ya tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya tinggal kita bagaimana kita menempatkan Allah di dalam hidup kita. Jadi ketika kita mau mengejar apa dulu nih? Mau mengejar duniawi atau mau mengejar yang akhirat. Tapi di sisi lain kita pengennya balance, di mana kita duniawi terkejar dan juga urusan akhirat juga kita bisa gitu. Nah, tapi di sisi lain kita melatih pasti banyak sekali itu cobaan ketika kita mau hafalan, mau ngaji, mau memulai. Ini ngajinya kok nggak selesai-selesai sih, ini masih ada urusan ini, masih ada urusan itu. Nah, kalau dari diri saya sendiri memang kayak harus saya ketika mau hafalan, ketika mau mengaji atau memang mau sholat sunnah atau memang sholat 5 waktu yang memang harus tepat waktu, itu memang saya paksakan diri saya. Jadi memang kalau memang saya mau, saya mau sholat 5 waktu nih, setiap azan saya harus sholat. Itu memang kita nggak bisa langsung, pasti ada rasa, ada inilah, itulah, cobaan inilah, cobaan itu pasti banyak banget. Tinggal bagaimana kita kayak konsisten sama apa yang kita inginkan, dan kita memang untuk urusan ini kita pasti utamakan Allah kan. Jadi kalau kita bisa melakukan yang lain, kenapa kita nggak bisa untuk melakukan untuk Allah yang menciptakan kita sendiri, yang benar-benar yang paling berkuasa di dunia ini, dan semuanya itu bisa di-manage dengan baik. Apalagi kalau melatih kesabaran sih, kalau menurut saya ya ketika paling diuji itu ketika kita udah capek, udah ini, kita mau marah dan lain sebagainya, kita harus tetap ya stay calm, tetap istighfar, tetap kalau memang udah panas, kepala kita panas atau bagaimana, udah capek dan lain sebagainya, ya kalau kita sholat ya kita berwudu. Kita berwudu, kita sholat, insya Allah itu kayak lebih
terang, lebih jadi calm down, lebih tenang, dan akhirnya kita jadi bisa berpikir jernih daripada kita kayak langsung ujuk-ujuk lagi, kita langsung marah dan sebagainya. Ya, Itu sih kalau memanage sabar tuh memang dari sholat sih. Kalau oke. saya sih dari sholat. Pernah menghadapi seperti yang Revi katakan bahwa bagaimana kemudian ada 3 poin yang harus dijalankan dengan target yang sama-sama memiliki target. Satu tentang bisnisnya, tentang proses menghafal Al-Quran, dan kuliah. Ini kan semua ini bertarget. Pernah itu Imam melakukan hal yang sama? Pernah. Jadi kan, kalau saya ini kan memang, untuk menghafal Al-Quran sih memang belum, tapi untuk Enggak, rutinitas saya, iya. untuk rutinitas di mana itu saya memang harus on time dalam ibadah, saya Iya, harus mengaji iya. mungkin setiap saya selesai ibadah, saya Hmm, pengennya juga ada mengaji, berzikir, dan lain sebagainya. hmm. Tapi di sisi lain saya juga harus bertugas, di sisi lain Oh, ya. juga harus, berbisnis. Itu kan kayak, Bisnis ya tugas, ya pasti itulah. ya pasti kalau Hmm, udah sholat, ya, saya nggak bisa berlama-lama sama Allah dulu, tapi ya. saya yakin, saya nanti pasti dikasih waktu untuk kayak lebih lebih, mendalam tentang Hmm, berdoa itu di waktu yang lain. Tapi yang penting yang penting saya sudah sholat, menjalankan kewajiban, berdoa, setelah itu saya menjalankan tugas, dan alhamdulillah kayak, urusan lain tuh pasti Allah lancarkan. Dan ketika ada waktu luang, saya juga lebih mendekatkan diri ke Allah, lebih hmm, banyak berdoa dan lain sebagainya. Dan saya kan harus tugas, bisnis juga harus jalan, terus juga hmm, dan lain sebagainya. Itu memang memang pasti setiap orang pernah sih hmm, menjalankan, tugas-tugas dan lain sebagainya. Tapi tidak hmm, tidak mengakibatkan kita lupa dengan ibadah. hmm, hmm, hmm. Ya Oke, tetap ibadah itu tetap. iya, menghadapi kesabaran caranya adalah menerima dan mengatur gitulah ya. Menerima dan mengatur apa yang kemudian harus kita hadapi. Seperti yang juga seringkali Ustadz Yusuf Mansur sampaikan bahwa sebetulnya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan asalkan kita bisa memanage mengatur waktu dengan baik. Terpenting adalah mengatur perasaan, jangan dibebani dengan perasaan itu targetnya dulu, jangan ya. Iya, Udah udah santai legowo aja. aja. Legowo aja hadapi, insya Allah selalu sukses. Jadi pengalaman saya adalah ketika seperti yang disampaikan oleh Bribtu Ima, ketika kita sudah bersandar kepada Allah, percaya keberadaan Allah akan bersama kita, ya. Ketika kita di masa sulit, kepepet waktu, istilah kata dalam tanda kutip tangan Allah akan hadir untuk kita. Jadi ada satu cerita nih Bribtu Ima. Saya pernah mengendarai motor dalam jarak kurang lebih 19 km. Kondisi bensin di bawah empty. Kenapa? Karena waktu itu saya mau masuk pom bensin, kemudian ditelepon bahwa saat Al-Ghamidi sudah datang di pesantren Darul Quran dan saya lupa mau ngisi bensin. Tapi alhamdulillah saya sampai sono. Artinya itu motor mestinya 2 km sudah nggak bisa dijalankan. Nggak bisa jalan ya. Nggak bisa jalan karena nggak Masya bisa Allah. bensin. Ya, itulah selalu ada tangan Allah yang membantu kita ketika kita benar-benar ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, Bribtu Ima ya. Boleh. Selamat sore. Mohon Terima maaf kasih. ngeganggu Nggak terus. apa-apa. Ya. Oke, Saya terima masih kasih. ini kok. Saya Assalamualaikum. masih ini. Ya. Iya, kebetulan Saya Mbak masih. Marcella sudah bersama kita nih. Oh iya. Oke, Iya, sip. Pak. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada tambahan sedikit tadi dan kita akan coba menghubungi Mbak Marcella Zalianti, ya.
Apa kabarnya Mbak Marcela? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau Mbak Marcela mungkin nggak ingat, kalau saya ingat lah. Karena kita sama-sama ke Lombok waktu saya itu. ingat wajahnya. Iya, Lombok iya, di iya, mana iya, ya, Mas? iya. Lombok di mana nih? Enggak, saya waktu itu bareng-bareng di Lombok. Waktu Oh iya Mbak betul, pas Marcela ada apa namanya, bantuan ngasih ya, ada rumah. kegiatan dengan Bantuan, bantuan. memberikan bantuan, alhamdulillah. Betul. Gimana Mbak, sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Semoga juga sehat. Keluarga Kayaknya sehat ya rasanya semuanya sehat ya? ini menjadi sesuatu yang makin penting ya dalam kehidupan kita tuh. Yang terpenting saat ini kalau ditanya sehat. Iya, betul. Dan Saya kebetulan mungkin kalau saya kebetulan lagi berada di Bali. Jadi sedang tidak di Jakarta. Oke. Gitu. Mau pergantian tahun di sana ya? Pergantian tahun juga, saya cukup lama udah dari Desember akhir di November akhir di sini. Sebetulnya lebih kepada karena keadaan sekarang makin nggak kondusif ya. Kayaknya kita butuh untuk Persis. anak-anak terutama. Kapan lagi Persis. saya bisa lama di Bali kalau tidak dalam keadaan pandemi yang mana sekolah online. Saya sekolah online, anak-anak sekolah online seperti kita sekarang Iya, iya. kan tidak membatasi Iya, ya iya. untuk kita tetap ya bisa berkomunikasi, Persis. bisa bekerja dari mana saja gitu. Dan juga fresh Persis. air, Pak. Udaranya Ya. lebih baik, lebih banyak Persis, tempat betul, terbuka betul, di betul. sini untuk anak-anak bisa Betul. menikmati matahari dan lain sebagainya. Betul banget. Dan kemudian kondisi sekarang ini mungkin kalau Mbak Marcela pernah tahu rombongan yang bersama kita pada waktu Iya. itu ada rombongan dari kawan-kawan Parvi ya, kemudian ada dari Paytrend. Ingat kan ada rombongan dari Paytrend juga ya. Dan Iya. hari kemarin ini Direktur Paytrend yang kemarin bersama kita di Lombok itu meninggal. Aduh, turut berduka cita. Ya Ya. Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Amin. Iya, jadi Ustadz Yusuf Mansur kan terpapar COVID juga kemarin ini, sempat dirawat di RSPAD. Nah, setelah beliau masuk RSPAD, kemudian Pak Hari ini yang Direktur Paytrend ini dideteksi kena COVID. Dan hari kemarin Ustadz Yusuf Mansur keluar dari RSPAD tanggal 24 atau 23, tanggal 26-nya Direktur Paytrend meninggal dunia. Aduh, memang iya, tahun 2020 ini luar biasa nih. Persis, betul. Bagaimana ya. kita tuh jadi lebih kuat ya ya menghadapi kehidupan ini, begitu banyak kehilangan, begitu banyak yang sakit, pekerjaan juga ya boleh dikatakan ya semuanya banyak yang di layoff. Jadi ya kayaknya memang kita jadi manusia ini harus lebih bersyukur ya saat ya, ini betul. kita masih bisa harus bisa bersyukur. Iya. Persis. Oke, kita coba ke acara yang agak serius dikit dari tadi. Ini lihat yang dikenakan jadi ingat kerudung pantai ini kayaknya warnanya iya cerah. Betul. Mudah-mudahan secerah hatinya, secerah jiwanya. Secerah hati. Persis sekali. Baik, bagaimana nih ke Mbak Marcela kemudian cara membagi waktu ya, waktu di organisasi, di arisan mungkin, keluarga, ngurus anak seperti sekarang, kok sampai kepikiran lebih baik dalam tanda kutip ngungsi dulu deh daripada kemudian membahayakan anak-anak. Nah, oke, bisa share pengalaman itu Mbak. Bagaimana cara membagi waktunya? Cara membagi waktu ya, kalau cara membagi waktunya itu adalah dengan skala prioritas ya. Skala prioritas. Gitu. Jadi biar bagaimanapun kita adalah ibu bekerja, ya kan? Ibu bekerja yang mana pekerjaan juga menjadi prioritas kita, tapi anak dan keluarga tetap harus jadi prioritas nomor satu seperti itu. Jadi risiko satu yang kita harus ikhlas gitu adalah kehilangan me time.
Ya. Itu itu susah sekali ya. Pasti kalau dulu tuh, ya kan kadang-kadang sebagai manusia kita tidak bisa pikir bahwa me time itu kan perlu ya untuk kita recharge, untuk kita refresh gitu ya ourselves. Nah tapi jadi gimana ya? Ya well, just management, time management, ya time management, terus juga mencoba trying to encourage mereka to be more independent juga sih, karena itu juga it's quite important. Sebentar. Maaf ya, karena barusan ini anak saya selalu main iPad juga, jadi enggak apa-apa. Kita bocor natural semua. aja, Mbak. Kita natural aja, santai aja. Kita bukan acara formal. Santai, kalau ada mungkin anak datang nanya apa, jawab aja. Iya, santai aja. Santai aja. Jadi gitu, Mas. Jadi apa namanya? Ya seperti itu, kira-kira kalau menurut saya sih lebih kepada skala prioritas. Terus juga skala prioritas dan ya bagaimana kita bisa membagi jam aja. Jam segini kita bekerja. Karena kalau saya lebih banyak akhirnya bekerja itu di pagi hari ketika saya lagi tidak sekolah online dan mereka lagi sekolah online. Ya, karena sekolah online ini kan menyita energi kita kalau waktu awal-awal. Jadi kayak kita memastikan semuanya dia doing okay, tapi ketika sudah berjalan sebulan gitu ya, mereka sudah mulai terbiasa. Iya, gitu. Terpola jadi, jadinya. Sudah terpola gitu. Jadi paling kita agak nyambi ya, kayak misalnya kita tiba-tiba ada trouble internet, kita lari gitu kan. Sama kalau pas mereka tidur. Gitu. Lalu kayak misalnya saya begini, misalnya weekend saya menyediakan quality time. Di hari biasa karena saya tahu saya juga sibuk. Lalu saya menyempatkan waktu setahun beberapa kali itu liburan yang betul-betul quality time sama mereka. Gitu. Ya. Iya. Oh, jadi artinya karena kita dan yang paling penting adalah secara mengatur. psikologi yang paling terpenting adalah satu, kita membuat mereka mengerti kenapa kita harus bekerja. Gitu. Kedua, dan dari kecil tuh. Kedua, sehingga mereka juga bisa, maksudnya kedua, dia tidak merasa kehilangan waktu sesibuk-sibuknya kita. Tetap merasa paling dekat dengan ibunya kita, atau paling dekat dengan orang tuanya, itu penting sekali. Gitu. Karena kan mungkin kadang-kadang ada beberapa orang yang karena sibuk dengan bantuan misalnya let's say like a nanny atau a maid gitu ya, akhirnya anaknya jadi lebih dekat ke mereka. Lebih nangis kalau neneknya pulang dibanding ibunya pergi. Nah, itu menurut saya itu problem juga ya. Nah, anak saya alhamdulillah sesibuk-sibuknya saya sekarang masih kayak di Bali ini paling takut banget kalau saya bilang saya mau pulang ke Jakarta. Terus maksud di sini ada juga ya ada bapaknya, gitu, ada mbaknya, gitu. Terus kayak tidur itu masih berebutan setiap malam sama ibunya, seperti itu. Jadi emang deket banget ya, gitu. Iya. Iya, memang apa namanya, pada masa kanak-kanak hingga remaja itu peran ibu itu memang sangat luar biasa ya. Jadi kawan-kawan semuanya buat yang sudah menjadi ibu itu ya, obat yang paling hebat itu buat seorang anak itu adalah belayan dan kasih sayang dari ibunya. Ya, jadi udah tepat sekali Mbak Marcela itu kemudian memiliki skala prioritas adalah anaknya dulu yang diurusin supaya aman dan sehat seperti itu. Baik. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi itu tentu mempermudah kita. Video call, persis, dan lain sebagainya. Itu kita tidak di belahan dunia manapun kita bisa tetap berkomunikasi dengan mereka. Kita tetap bisa merasa dekat. Gitu. Iya. Cuman ya siap-siap diteror aja. Saya diteror. Ibu pulang jam berapa? Jam 5. Sama siapa aja disuruh videoin nanti sama siapa aja kan video. Terus kalau misalnya udah jam 5:30, kamu di mana? Katanya kamu pulang jam 5. Iya. Jadi, itu dampak video call memang seperti itu ya. Coba video call aja kalau kita telepon namanya by WhatsApp gitu ya. Maunya kalau saya itu ayah lagi di mana? Ayah lagi di kantor. Tahu-tahu dia pindah. Set
diganti video call seperti itu. Dia Ya, pengen tahu kan di mana. pengen tahu gitu. seperti itu ya, ayahnya ada di mana. Oke, Iya. kita sedikit ngomongin tentang yang berkaitan dengan profesi. Kalau kemarin ini kan beberapa bulan ini ada di para musisi bikin konser by online ya. Ada Iya. konser 7 bintang atau apa itu saya lupa, kawan-kawan itu, terus kemudian dari kawan-kawan musisi jazz juga pada bikin, terutama nomor 1 Indra Lesmana yang sangat sangat sering sekali. Nah, kalau dari Parvi, bagaimana ini kemudian menyikapinya? Selama pandemi kemarin, jadi kita langsung membuat penggalangan dana untuk pekerja seni. Terutama kita utamakan dulu, kita prioritaskan kepada pekerja film yang terdampak pandemi. Jadi kita menggalang bantuan dan alhamdulillah kita bisa mendistribusikan kepada hampir 1.000 ya. Kalau tidak salah itu kru yang kita distribusikan bantuan berupa sembako, terus berupa ada uang tunai, paling tidak untuk bertahan mungkin sebulan sampai 3 bulan kehidupan mereka, menyambung hidup. Nah, kedua setelah itu saya berpikir saya tidak mau lagi memberikan bantuan yang sifatnya hit and run, tapi bagaimana ada lebih sedikit sustainable gitu ya, ada bisa memberikan economic impact, bisa memberikan kerjaan, ada sustainability ekonomi gitu. Jadi kita pitching UMKM. Jadi memberikan bantuan modal terhadap UMKM bagi pekerja seni yang berdiam di rumah, yang mempunyai usaha yang bagus. Jadi mereka pitch, kita lihat jenis usahanya, kita lihat visi misinya, kita lihat hitung-hitungannya dan lain sebagainya, dan kita kasih bantuan ke masing-masing sekitar ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 seperti itu. Ke masing-masing usaha tersebut. Jadi adanya pemberdayaan untuk pekerja seni gitu. Terutama perempuan. Terutama yang perempuan itu ya. Iya kan pekerja seni, apalagi kru film ini kan Masya Allah banyak banget. Banyak banget. Jadi di bulan pertama terdampak bulan pertama pandemi ini berlangsung, itu baru dari sekian hitungan jari film itu udah 500 kru otomatis jobless ya. Dan kebanyakan orang film itu kerjanya itu ya untuk film aja. Untuk film, hidupnya, betul. hidup matinya buat film. Iya betul. Itu banyak yang seperti itu, hidup matinya ya di film. Begitu nggak ada produksi ya mereka totally nganggur, nggak ada income sama sekali gitu. Iya. Persis. Betul. Ada beberapa teman yang dan mungkin orang nggak tahu ngelihatnya film tuh lebih banyak artis sutradara, tapi kru di bawah pembuatan film itu kan Masya Allah. Banyak banget yang mulai dari lighting, yang kemudian wardrobe, yang kemudian ngurusin talentnya. Pokoknya kalau saya perhatiin itu ya barangkali satu kru itu bisa sampai 50 orang bisa itu. Kameramen aja ada berapa ini, belum yang pegang suka dorong-dorong kameramen itu pakai rel gitu kan. Betul. Itu kan ada sendiri. Ini memang sungguh luar biasa. Kita mah taunya cuma menikmati saja kemudian film itu. Oke, Mbak Marcella, kita coba ingin kemarin ini kita belum sempat bertanya apa sih yang kemudian Mbak Marcella itu tergerak untuk membantu waktu itu rumah untuk mereka yang terkena gempa bumi di Lombok. 2 unit waktu itu ya, kalau nggak salah ya? Iya, waktu itu tuh kita dari teman-teman Parvi, kita datang ke sana, kita memberikan bantuan langsung. Ya alhamdulillah kita diberikan rezeki untuk bisa ya, kita masing-masing, beberapa dari kami lah, perwakilan dari kami ikut membantu mewakafkan rumah ya. Membangun rumah gitu. Membangun rumah. Terus ada juga yang dikumpulkan dari sekian tabungan, akhirnya itu dari representasi dari Parvi, bukan tabungan, bantuan dari beberapa pihak dimasukkan dari Parvi untuk membangun. Tapi ada juga yang dari pribadinya seperti itu. Itu merasakan langsung, saya takut banget kan sama gempa. Itu anak saya udah nggak boleh banget tuh saya pergi. Ibu, there is an earthquake gitu kan. Gila kamu mau pergi, itu saya udah takut. Selama di sana tuh kebayang muka anak saya terus, dan kita tidur di rumah penduduk kan, rumah pertama yang dibangun. Jadi kita tidur di lantai pakai tikar. Perempuan semua pasukan ini. Kalau ada fotonya tuh lucu deh. Terus tiba-tiba gempa Mas malam-malam. Wah itu yang namanya panik benar-benar tuh.
Terus ya sampai nggak mandi tuh selama dari datang sampai pulang sampai ke Jakarta baru mandi lagi. Ada tempat mandi, ya Allah, merasakan. Ya, senang banget sih bisa berbagi pengalaman, terus bisa ikut makan. Aduh, bagaimana ya kondisi di sana? Bagaimana kalau kita menjadi orang-orang yang tinggal di sana yang menghadapi situasi Persis. Apa yang melandasi atau perasaan apa yang kemudian menjadi dasar kemudian Mbak Marcella tergerak untuk berbagi kayak gitu? Apa ya, kayaknya yang menggerakkan itu ya rasa rasa yang memang tidak bisa kita katakan ya, mungkin bagian daripada setiap manusia pasti punya rasa kemanusiaan, yang mungkin tentu rasa kemanusiaan itu masing-masing punya level yang berbeda, seperti itu gitu. Dan nggak tahu ya, saya merasa kalau kita bisa melakukan sekecil apapun ada manfaat untuk orang lain, membuat orang lain merasa terbantu atau merasa bahagia, itu kayaknya punya kepuasan batin aja gitu ya. Yang tidak tertandingi sih. Berbeda sekali dengan keberhasilan yang kita raih dari sisi profesional gitu tuh beda gitu. Ini lebih ke ya kayaknya kan juga kalau kita belajar gitu di agama ya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain ya gitu. Jadi ya rasanya ya kalau kita bisa belajar menjadi seperti itu juga walaupun dari kecil-kecil ya why not, artinya ya kalau itu terjadi pada keluarga kita, pada kita, itu gimana? Pasti kan kita juga mengharapkan Allah membantu, ada juga tangan-tangan manusia membantu kita ya. Iya, intinya siapa memudahkan akan Dan kita sebagai masyarakat Indonesia, biar bagaimanapun kita kan bersaudara dari Sabang sampai Merauke. Persis. Jadi menurut saya bersaudara. Ini adalah kesadaran yang harus kita bangun bersama bahwa masing-masing itu tidak sendirian, tidak hanya pada saat senang, tapi pada saat susah. Ya sewajibnya saudara dimanapun berada kan saling ingat aja sih. Yang kebetulan dia lagi ingat, kebetulan dia lagi sehat, kebetulan dia lagi mampu, seperti itu. Baik, sebelum ke tanya jawab ini kita ingin tahu juga apa sih yang menjadi kunci atau untuk bisa tetap berkarya di masa pandemi ini? Berkarya di masa pandemi. Masa pandemi ini sebenarnya harusnya bisa membuat kita lebih kreatif. Mungkin pertama pasti kita akan stuck, ya kita akan stuck dulu. Mungkin 2-3 bulan kita harus bangkit. Saya membuat satu momen kemarin, sebuah event online namanya Indiscope Online Film Festival. Itu dalam rangka respon sosial dan kreatif kita untuk tetap mendekatkan film Indonesia ke masyarakat, untuk merangsang atau memotivasi masyarakat untuk stay kreatif, untuk stay produktif, dan memberikan kesempatan pada mereka untuk bisa belajar bikin film langsung dengan para masternya gitu. Jadi kemarin kita juga bikin kompetisi gitu, yang mana ada dapat hadiah khusus, dan dari kompetisi-kompetisi itu juga menemukan potensi-potensi baru yang selama ini belum kita lihat gitu kan. Jadi salah satunya itu. Terus ya orang-orang film menurut saya juga pada hebat-hebat ya, mereka juga sudah sebagian mulai syuting walaupun tidak di Jakarta, karena Jakarta banyak masih PSBB kan. Banyak syuting-syuting yang dilakukan di luar Jakarta dengan protokol COVID tentunya. Tentu ada ekstra biaya karena harus ada swab di lokasi dan lain sebagainya. Tapi yang mereka harus hidup, life must go on. Orang tetap harus berkarya, dan sekarang sudah ada platform-platform alihan dengan perkembangan teknologi. Sekali lagi itu memungkinkan kita di masa pandemi ini to survive. Jadi itu adalah pilihan kita. Kita mau fight, kita mau survive, or we just wanna stay quiet dan terkalahkan oleh pandemi ini. Persis, oke, baik. Artinya kemudian kita nggak boleh kalah, nggak boleh menyerah dengan keadaan. Justru kita harus bisa menghadapi keadaan, melawan. Kreatif, stay produktif. Iya, dan itu tadi yang dilakukan oleh kawan-kawan Parvi untuk menjaga daya kreativitas ya. Iya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan itu tadi. Oke, baik. Karena sudah jam 17.27 atau 25 ini, jam kita mungkin handphone kita boleh jadi sama, tapi waktu itu belum tentu sama. Waktu kita berbeda, betul. Oke, baik kawan-kawan yang mau bertanya ke Mbak Marcella, saya persilakan ya. 3 orang saja barangkali mengingat waktu. Silakan pertanyaan yang pendek dari perempuan untuk perempuan. Silakan para perempuan hebat di sini, silakan para perempuan yang hebat yang bersama kami sekarang ini, silakan langsung bisa bertanya
bertanya ke Mbak Marcella ya. Silakan siapa yang mau bertanya di unmute mic-nya dan langsung sampaikan pertanyaannya apa ya. Silakan buat kawan-kawan para perempuan hebat yang bersama saya sekarang ini ya. Silakan yang masih bersama saya dan yang mau bertanya. Ada enggak yang mau bertanya nih? Silakan ya. Kalau ya siapa ini? Silakan. Dengan Aligrace. Dengan Aligrace Gladys. Oh, dan Grace. Izin bertanya, bagaimana kita seorang wanita itu kan lebih kepada main perasaan. Bagaimana caranya agar kita itu bisa maju terus berprestasi dengan tidak memikirkan perasaan orang lain yang membuat kita jadi down gitu. Oke. Baik, Mbak Aligrace Gladys Tiffany. Baik, terima kasih. Mbak Marcella, ini hubungannya dengan perasaan, Mbak. Tadi pertanyaannya agak terputus sedikit. Bagaimana kita sebagai perempuan agar istilahnya boleh jadi suka perasaan itu mengganggu. Perasaan itu mengganggu seperti gangguan oleh orang ataupun gangguan oleh perasaan-perasaan yang begitu datang kemudian menjadi down kita, kurang bersemangat. Karena perempuan banyak bergerak dengan perasaannya katanya begitu. Nah, biar lebih semangat, tidak baperan gitu. Kadangkala kita itu perempuan itu diberikan kekuatan sensitivitas yang lebih menurut saya. Dan bagaimana kita menjadikan anak saya menjadikan kekuatan perasaan itu justru menjadi satu kekuatan kita. Tapi ada di kala waktu tertentu kita harus bisa berpikir logika, menjadi laki-laki juga, gitu, mengedepankan logika. Jadi menurut saya kita harus berpikir apapun yang kita lakukan, jangan sampai perasaan kita sendiri itu merugikan kita. Jangan sampai biarkan orang lain itu menyebabkan merusak perasaan kita sehingga tidak lagi menjadi kebaikan buat diri kita. Jadi begitu kita menyadari bahwa perasaan ini tidak baik buat kita, kita coba alihkan dengan sesuatu yang membuat kita senang. Apapun itu, coba trying so hard aja. Gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi kita harus membuang jauh-jauh sih perasaan-perasaan yang membuat kita menjadi tidak produktif, dan memang it takes time, tidak gampang, tapi insya Allah bisa deh kita menemukan apapun, apalagi kalau punya orang-orang yang mungkin lebih dekat lagi ke dalam ibadahnya, itu mungkin lebih mudah lagi gitu ya. Tetapi banyak ya, termasuk saya juga kadang kesulitan ya, tapi cari kesibukan sih. Makanya perempuan bekerja itu saya sangat mendukung. Karena dengan kita bekerja, dengan kita sibuk, itu biasanya hal-hal yang seperti itu kalah dengan energi pikiran kita yang kita harus memikirkan hal-hal lain yang lebih besar daripada itu. Ya. Gitu. Betul. Oke, berarti harus. Jadi bagaimana kita memisahkan aja sih perasaan, kita simpan, tapi kita harus tahu kapan kita harus memanage berapa persen yang harus kita kedepankan, harus kita buang. Gitu. Yang penting kita berpikir, jangan rugi badan kita, ngapain badan kita atau tubuh kita dirugikan dengan perasaan-perasaan yang tidak ada manfaatnya gitu. Ngapain juga kita mikirin orang yang nggak mikirin kita. Kan? Rugi deh. Gitu. Perempuan banget itu suara perempuan banget, ya Allah. Ya kan memang begitu kebanyakan kan Pak. Yang saya tahu memang perempuan yang kepikiran udah apa kata Mbak Marcella Salianti tadi, ngapain juga kita mikirin orang yang nggak mikirin kita, orang nggak mikirin kita, ya orang biarin aja mau ngomong apa, jangan jadikan omongannya itu sebagai belenggu buat kita. The show must go on. Your life must go on, man. Bilang satu tumbuh 1000, tenang aja. Iya, siap, tenang aja. Apapun orang katakan, yang penting kita jaga kebaikan. Yang penting kita jaga kebaikan.
Tuh seperti jagoannya Mbak Marcela tuh. Selalu riang, ya. Itu ekspresif itu namanya. Kalau saya selalu membiarkan anak-anak saya untuk apa namanya berekspresi, ya nggak apa-apa. Namanya juga mamanya pemeran, ya kan anaknya boleh dong berperan. Memang. Dia senang ini apa bikin video, ya, shoot foto kita, dia senang ambil kita ya. kamera, dia potret kita. Iya, salah satu yang sekarang kayak gitu dong Mas, apa Mas? Ya, nggak apa, Masnya lagi berekspresi agar kita bisa menonton bagaimana seorang putranya, seorang bintang itu ya akan menjadi bintang di langit nantinya. Siap. ekspresi. Jadi kalau kayak gitu itu seakan-akan dia sedang menjadi barongsai. Imajinasi itu Imajinasi menjadi barongsai seperti itu. Dulu kan kalau di teater kan begitu tuh. Ayo coba kamu jadi burung, bagaimana kemudian dia menjadi terbang. Ayo, seperti itu. Oke, Mbak Marcela, kita tunggu lagi. Ada pertanyaan yang lain, silakan kawan-kawan. Karena mungkin juga sebentar lagi kita akan segera jelang maghrib. Silakan, ada yang mau bertanya ke Mbak Marcela, kami persilakan langsung buat para perempuan hebat yang sekarang bersama kami di program ini. Ya, silakan kawan-kawan, ada pertanyaannya? Jika tidak ada, saya ingin kemudian mengingatkan ke kawan-kawan semuanya bahwa PPPA Darul Quran terus mengajak serta Anda melalui program sedekah. Nah, giving, pemberian atau sedekah di dalam agama Islam, ya itu kan intinya adalah memberi sesuatu. Kita ingin tahu dulu nih ke Mbak Marcela nih, arti memberi bagi Mbak Marcela. Arti memberi itu apa sih buat Mbak Marcela sendiri? Kalau dilakukan ada tuh selalu memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, kalau di Mbak Marcela sendiri memaknai memberi itu apa sih? Oh, masih. Oke. Masih mati? Ya, nah. Memberi itu buat saya, ya kita mengasihi sesuatu tanpa ada rasa pamrih. Kita melakukan sesuatu untuk orang lain yang tidak hanya untuk diri kita tanpa ada rasa pamrih. Oke. Tetap tanpa ada rasa pamrih. Saya sekarang kesempatan sekarang ini saya ingin memberikan tantangan ke Mbak Marcela, bagaimana Mbak Marcela mengajak kawan-kawan untuk melakukan seperti apa yang Mbak Marcela lakukan, yaitu pada waktu itu bersedekah rumah, tapi kali ini adalah untuk program yang lain. Oke, buat teman-teman silakan gambarnya dikeluarkan dan Mbak Marcela akan kemudian menyampaikan, mengajak ke teman-teman. Silakan Mbak Marcela. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di luar sana. Aku ingin mengajak kita bersama untuk memberikan kontribusi kita, memberikan hati kita untuk para ibu pejuang yang berjuang di sana, yang pasti mereka saat ini membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan kasih kita. Jadi yuk, mari kita sama-sama yang kita alhamdulillah punya kesehatan, masih ada kemampuan, kita berbagi untuk mereka, karena kita tidak boleh artinya kita juga harus ingat bahwa dunia itu kan berputar, keadaan itu berputar, Tuhan bisa membolak-balikan keadaan semudah membalikkan telapak tangan. Apabila kita berada dalam kondisi itu, pasti kita juga akan merasa sangat bersyukur apabila ada yang membantu kita. Apalagi kita sesama kaum perempuan, kita harus bisa menguatkan satu sama lain.
Oke, baik. Satu lagi Mbak, satu lagi. Ini sedekahnya itu untuk santri penghafal Al-Quran yang mereka Oh, itu soalnya memang tadi dari gambarnya kok ibu kalangan. pejuang? Enggak, yang ini yang beda lagi, yang Oh, sekarang beda lagi. Yang oke. sekarang menjadi wali asuh. Kita kan Oke. punya pesantren yang nggak bayar, Ya. ya. Nah, bagaimana Mbak Marcella kemudian Mas Kana mau masuk pesantren nggak? mengajak mengajak apa namanya teman-teman yang lain untuk menjadi wali asuh santri. Ya, Oke. silakan Mbak. Sekarang ajakan untuk Alhamdulillah saya masuk pesantren. ini. Alhamdulillah. Oke, silakan. Nah, untuk Silakan, Mbak. rekan-rekan di luar sana juga, yuk kita sama-sama menjadi wali asuh dari santri-santri, terutama ini santri-santri yang pintar sekali membaca Al-Quran. Ya insya Allah ini Al-Quran ini adalah menjadi doa dan bekal kita dunia akhirat. Jadi rasanya kalau diberikan kemampuan, aduh pasti bahagia sekali adik-adik ini bisa dapat wali asuh dari rekan-rekan semuanya yang hadir, sahabat-sahabat Darul Quran. Mari kita lakukan sesuatu yang insya Allah tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tetapi manfaat untuk orang lain, dunia akhirat. Amin. Amin. Kayaknya selain menjadi pemeran juga bisa menjadi dapur juga ini. Seli suara. Iya. Teater nggak sih? Acting suara ya. Iya, saya tuh acting. pernah main teater. Pernah main film, sama pernah ada Om sinetron Teguh? menjadi penyiar radio. Saya lama jadi penyiar radio itu, tapi main sinetronnya kebetulan jadi penyiar radio, judulnya Malam Pertama. Iya, saya ingat dulu. Judulnya apa dulu ya? Malam Pertama. Malam Pertama ya. Iya. Sama Maudi bukan? Sutradaranya dulu Hani Saputra dan Hanung, bukan sama Maudi. Enggak Maudi enggak ikut ya? Enggak. Itu yang sinetron? Iya. Oke, jadi kalau jadi berarti pernah observasi dulu jadi penyiar dong ya? Pernah observasi. Emang teater dulu di mana? Pernah teater Eki Dance Company, terus teater populernya Mas Slamet Raharjo, Teguh Karya. Iya, teater populer. Susah dulu masuk. Dulu saya di Satu Merah Panggung. Oh, di Satu Merah Panggung. Oke. Iya. Baik, Mbak. Kita kayaknya sudah harus menyudahi. Iya, saya juga. Di kesempatan sekarang ini untuk kawan-kawan apa nih dalam rangka masa pandemi ini sekarang ini buat perempuan Indonesia? Untuk perempuan Indonesia, jadikan masa pandemi ini adalah momen untuk kita mengumpulkan kekuatan, menjadi lebih kreatif, waktu untuk kita lebih banyak lagi refleksi diri kita, waktu untuk kita lebih banyak lagi yang lebih berkualitas untuk bersama keluarga, dan untuk kita bisa bangkit dari lebih baik lagi dari yang kemarin. Kita kan mau jadikan momen pandemi ini adalah momen untuk mengumpulkan kekuatan dan untuk menghabiskan waktu untuk orang-orang yang kita kasihi. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Marcella. Stay strong, stay healthy, dan benar-benar jaga kesehatan. Harus ingat dimanapun pakai masker. Jangan main-main sama pandemi ini. Persis, betul sekarang. Kalau 3 bulan atau 4 bulanan pertama, kita mungkin masih benar-benar hati-hati. Kemudian setelah 4 bulan kendor. Dan sekarang pandemi kita harus ingat dengan kita being a little bit paranoid gitu ya, dengan kita menjaga diri, kita juga menjaga orang lain, kita juga menjaga orang lain tidak hanya menjaga diri kita sendiri. Apalagi kita yang punya anak, apalagi kita yang punya orang tua yang sudah berlanjut usia. Itu kita harus ekstra jaga, hati-hati juga tidak untuk diri kita tapi untuk mereka. Mudah-mudahan. Baik, Mbak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur dan bersyukur. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kawan-kawan, alhamdulillahirobbilalamin ya. 2 narasumber sudah sama-sama kita semuanya dan sudah memberikan hal yang luar biasa yang disampaikan. Untuk Ustazah Mai, nanti jangan lupa nanti melalui Instagram Maimunah
underscore Mansur. M-A-E. Nah, itu dia. Maimunah underscore Mansur. Apa yang beliau sampaikan akan di-share di akun beliau ya buat kawan-kawan semuanya. Baik kawan-kawan, alhamdulillah ini sudah mendekati maghrib. Jangan lupa ajakannya Mbak Marcella tadi, ya ajakan Mbak Marcella tadi jangan lupa buat kawan-kawan semuanya, ya tetap jaga kesehatan dan jangan lupa apa yang disampaikan Mbak Marcella tentang ajakan bersedekah tadi, ya seberapapun yang menjadi kekuatan Anda untuk berbagi, maka berbagilah, ya. Dan ada banyak program yang diberikan atau yang ditawarkan oleh PPPA Darul Quran Yogyakarta, ya. Tadi seperti yang Mbak Marcella ajak tadi, ya. Ayo kita sama-sama dari perempuan untuk perempuan hebat yang sudah kemudian dikelola oleh kawan-kawan PPPA Darul Quran Yogyakarta seperti Bu Jumilah ini yang terus hidupkan musola demi anak-anak kampung bisa membaca dan menghafal Al-Quran. Baik kawan-kawan semuanya, silakan langsung bersedekah saja. Dan untuk konfirmasi atau informasi ke nomor 08 berapa ya? 11 0811 ya. Dan nomornya saya di nomor berapa admin saya jadi lupa ini. Untuk konfirmasi silakan konfirmasi ke 0811 2519 2515124 ya. Baik, mudah-mudahan kita menjadi orang baik, terus menjaga kebaikan dan selalu menebar kebaikan. Dari saya dan kawan-kawan PPPA Yogyakarta mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam energi dan semangat yang sungguh luar biasa. Kita akan segera berganti waktunya, mudah-mudahan tahun depan kita memberikan tahun yang terbaik untuk kita, untuk Indonesia, untuk dunia. Dan sedekah adalah pengantar terkabulnya kebaikan yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih buat semuanya. Saya izin live ya.